Ya, salam sehat, selamat hari Rabu juga untuk kalian semua teman-teman di subscriber dan juga penonton setia channel Bung Harpa. Di video kali ini langsung aja ya, gua akan bahas satu topik yaitu preview pertandingan antara Manchester City dan juga Arsenal. Ya, kedua tim akan bertemu di Etihad Stadium nanti malam atau tepatnya sudah masuk dini hari, sudah masuk Kamis dini hari pukul 2. Nah, ini merupakan penentuan atau bisa dikatakan sebagai penentuan lah siapa yang akan menjadi terbaik musim ini. Apakah Manchester City yang juga sedang on the way treble atau Arsenal yang sedang menantikan 19 tahun ya, 19 tahun penantian gelar Premier League sejak terakhir tahun 2004 ya, udah lama banget. Nah, kalau kita lihat di papan klasemen saat ini Arsenal memang unggul 5 poin, tapi City masih ada 2 pertandingan sisa. Ya, ini yang mesti digarisbawahi dulu. Pertama, mereka akan menghadapi West Ham awal Mei di Etihad Stadium, dan pertandingan sisa satu lagi menghadapi Brighton away di akhir bulan. Nah, pertandingan yang pertama lawan West Ham itu kira-kira 5 harian sebelum mereka akan menghadapi Real Madrid di Champions League semifinal. Sementara pertandingan tunda yang kedua yang lawan Brighton tadi itu pekan ke-37 sebenarnya masuknya. Jadi satu pekan sebelum pekan terakhir. Jadi ini juga akan sangat menentukan terlepas dari hasil di Etihad nanti malam ya. Nah, gue akan mengawali dari ini dulu, satu komentar dari kedua pelatih ya, dari Arteta dan Guardiola. Seperti kita ketahui ini kan sebenarnya guru dan murid ya, dua pelatih yang sudah sangat paham satu sama lain. Kemarin di presscon mereka mengatakan hal yang sama. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa pertandingan ini akan sangat ketat, akan saling intip ya, karena dua-duanya sudah sama saling memahami apa yang ada di isi kepala Arteta juga tahu apa yang ada di kepalanya Pep Guardiola. Jadi mereka mengatakan bahwa pertandingan ini tidak menentukan, masih ada pertandingan 5 sampai 7 pertandingan lagi bla bla bla, dan kita jelas semua tahu bahwa itu tidak benar ya. Ini pertandingan yang sangat penting, mereka tahu, dan kalau untuk Arteta gua rasa tujuannya hanya untuk meredam rasa nervous dari para pemain dan di saat yang sama menaikkan mental dan moral para pemainnya. Karena kita tahu di tim ini 80% pemainnya belum berpengalaman. Jadi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Sementara di City hampir semuanya sudah pernah mengalami situasi seperti ini. They've been there, they've done before juga, gitu ya. Di Arsenal mungkin hanya dua pemain yang berpengalaman, yang punya situasi, yang pernah mengalami situasi seperti ini, yaitu Gabriel Jesus dan juga Zinchenko. Makanya gue bikin judulnya Arsenal sangat bertumpu pada dua pemain ini, karena mereka sudah pernah mengalami hal serupa. Nah, sedikit gue mau cerita juga, kemarin saat di presscon atau mungkin beberapa waktu lalu ya, gue lihat cuplikannya. Jadi Guardiola ditanya, apakah Anda menyesal menjual Gabriel Jesus dan Zinchenko? Ya dia sih jawabnya diplomatis. Artinya, wah ini kan udah kesepakatan semua pihak, jadi nggak ada masalah. Tapi jadi pertanyaan wartawan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa juga sekaligus lu nyesel, lu tahu nggak kira-kira Arsenal bakal akan menjadi kontender kalian, sehingga tahu gitu nggak gue jual nih Jesus sama Zinchenko. Kira-kira dia mau nanya seperti itu ya, dan jelas nggak mungkin Pep Guardiola mengatakan iya saya nyesel, saya nggak tahu Arsenal akan ternyata jadi sebagus ini, tahu gitu saya nggak jual, nggak mungkin. Tapi pasti dia ada rasa menyesal sedikit ya, terlepas dari Arsenal itu manajernya Arteta adalah mantan anak asuhnya dia lah, kira-kira seperti itu ya, karena mereka pernah bekerja sama di City beberapa waktu lalu sebelum 2020 lah, waktu sebelum Arteta direkrut oleh Arsenal. Nah, apa yang dikatakan oleh Guardiola dan Arteta ini bahwa ini tidak menentukan, ini sangat mudah dibantah dengan data dan fakta ya. Jadi bukan hanya statement yang sensasional, hanya bilang wah ini pasti menang, ini nggak menang, ini hebat, ini bagus, ini jelek, ini buruk, enggak. Jadi setiap argumen atau data kita harus setiap argumen atau standing point kita harus disupport dengan data dan fakta. Ini penting. Jadi gini, dalam sejarah IPL ada 9 kali situasi yang mirip seperti ini. Artinya ada dua tim posisi 1 dan 2, kemudian setelah 33 pertandingan ya, beda poin mereka 5 atau lebih kecil. Ya, situasinya mirip seperti ini. Pernah 9 kali, dan yang menang 8 kali, 9 kali sama ini ya. Jadi dari 8 kali itu
dari 8 kali situasi seperti ini, ketika mereka bertemu, yang menang itu 7 kali juara. Jadi situasi seperti ini dari pernah 8 kali sebelumnya, yang menang itu juara 7 menang. Satu ada yang menang dan akhirnya nggak juara itu tahun 2008. Jadi waktu itu head to headnya Chelsea dan MU. Ya, waktu itu Chelsea menang 2-1 lawan MU, tapi di akhir musim MU yang juara dengan beda 2 poin. Ya, silakan googling atau nanti gue share deh klasemennya. Jadi apa yang jadi kita membantah dengan data, dengan fakta, bukan dengan asumsi. Jadi pertandingan ini sangat menentukan siapa yang menang, ya 90% kurang lebih lah itu akan juara, siapapun yang menang. Kalau seri, menurut gua City tetap ada di pole position, tapi tipis, mungkin 55-45 ya, karena masih ada pertandingan 2 game in hand. Karena kalau misalnya seandainya Arsenal yang menang, berarti kan bedanya 8 poin. Cuma City masih ada 2 pertandingan sisa. Ya kalau itu menang lagi beda 2 poin. Masih kejar-kejaran lah. Artinya 50-50 lah. Seandainya pertandingan ini berakhir imbang berapapun hasilnya, 50-50 lah, atau mungkin City sedikit lebih diunggulkan ya. Karena sekali lagi kedalaman squad City ini lebih baik dan hampir tidak ada yang cedera. Nanti soal pemain cedera gua bahas di analisa ya. Satu lagi komentar dari Arteta yang mengatakan it's going to be a tough night. Ini akan menjadi malam yang berat, dan challenge. Jadi menantang juga. Nah, dia bilang begini, but the opportunity is incredible for us. Tapi peluangnya ini sangat luar biasa buat kita. Nah, ini sekali lagi hanya lip service lah. Jadi hanya formalitas, nggak mungkin dia mengatakan, kan aneh kalau dia pelatih mengatakan, aduh ini malamnya kayaknya gampang, terus kesempatan kita kayak kecil ya, kan nggak mungkin. Jadi kita bisa lihat situasi ini dengan logika dan juga data dan fakta ya. Nah, kita langsung ke analisa dan taktik ya. Gua akan mulai dari City dulu sebagai tuan rumah, tapi juga akan cair ya. Oke, pertama dari MC. Nanti gua akan share juga line up prediksi line up yang versi gua ya. Pertama performa dulu kita lihat ya. Jadi performa City ini kan berbanding terbalik dari Arsenal. Ya, kalau performa City kita tahu mereka memenangkan 11 dari 12 laga terakhir di IPL. 11 dari 12 laga terakhir di IPL. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak terkalahkan di 16 laga. Ini luar biasa ya. Jadi benar-benar mereka sangat kencang atau tancap gas di putaran kedua lah. Nah, bahkan ada satu statistik yang menarik ya, bahwa Pep Guardiola ini sejak megang City 2016, di 10 laga terakhir dia itu selalu mendapatkan minimal 21 sampai 30 poin. Nah, kalau nggak salah tuh dia dapat 30 poin itu, jadi sapu bersih 10 pertandingan itu waktu 2018-19 ya, yang waktu dia balap-balapan sama Liverpool, dan kemudian di akhir-akhir City menang atau unggul 1 poin. Nah, itu kalau nggak salah waktu dia menang atau sapu bersih di 10 laga terakhir. Jadi intinya setiap memasuki 10 race terakhir, 10 game terakhir, itu Pep Guardiola itu selalu tancap gas. Minimal 21 poin dari 10 laga ya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya second half, atau ya intinya di akhir-akhir musim lah dibandingkan di awal-awal. Ini yang selalu berulang kali gue katakan, di era Ferguson dia selalu memberikan toleransi kalau ada kesalahan di setengah musim awal, tapi tidak ada toleransi kalau pemain melakukan kesalahan di setengah musim kedua, sehingga berkali-kali MU itu selalu atau sering ketinggalan, tapi kemudian membalap atau tancap gas di akhir musim ya. Nah, itu dari performa. Sementara Arsenal justru kebalikannya. Di awal-awal mereka sangat stabil. Memang ada beberapa kali polisi tidur lah yang mereka lewati berhasil, mulai dari respon mereka setelah kalah dari Everton, kemudian juga hampir kalah dari Bournemouth setelah 2 sama sampai dengan menit terakhir ada gol dari Reiss Nelson. Sampai juga kita masih ingat bagaimana mereka tertinggal dari Aston Villa atau Leeds ya, Aston Villa. Kemudian mereka membalikan keadaan di akhir pertandingan. Tapi sekali lagi, ungkapan yang sering gue katakan, is not how you start the game, but how you end the game.
Ya, sebagus apapun lu mengawali pertandingan atau kompetisi, yang terpenting adalah di mana kalian di akhir musim. Yang diingat sama orang itu berapa poin, atau yang dihitung itu adalah berapa poin di akhir musim, siapa yang juara. Nggak peduli lu mau main, mau cetak 1000 gol kayak mau main lu cantik sampai lu juggling 1000 kali, itu nggak ada artinya kalau di akhir lu kalah poin dengan tim yang ada yang lebih baik ya. Oke, itu dari pandangan umum ya dari MC. Nah, dari Arsenal juga tadi udah gue singgung. Nah, sekarang kita lihat dari pemain ya. Pemain, kita masuk ke pemain. Kenapa gue bikin judul MCT full force ya, atau full power kalau nggak gue rubah? Karena City ini luar biasa rotasi mereka musim ini, sehingga mereka bisa itu tidak heran mereka masih bisa compete di 3 kompetisi dengan pemain yang hampir nggak ada yang cedera, karena Pep selalu bisa merotasi silih berganti itu dengan pas. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Kalau terlalu tipis bisa juga kan kepleset kalah. Kalau terlalu tebal, maka pemain-pemain yang terlalu sering dipakai itu bisa hektik, bisa cedera. Tapi kita lihat sekarang mereka hampir semuanya nggak ada yang cedera ya, kecuali mungkin hampir nggak ada setahu gua ya. Mungkin ini Nathan Ake. Nah, sementara di Arsenal mereka kehilangan pemain yang sangat penting, yaitu William Saliba dan kemungkinan Granit Xhaka. Nah, sekarang kita ke MC dulu ya. Kita lihat line up-nya. Gua akan share line up-nya ya. Nah, di bawah Mister Gawang kita mulai dari Anderson, nggak ada masalah. Nah, kemudian ini yang gua katakan formasi tipu dari Pep Guardiola. Memang di atas kertas 4-2-3-1. Tapi empatnya ini kadang-kadang berubah jadi 3. Jadi Stones kita tahu sering banget didorong ke depan untuk membuat Gundogan ini lebih naik lagi, lebih leluasa, bahkan Rodri juga. Jadi Stones kadang-kadang tinggal di situ. Jadi formasi sebenarnya saja itu bukan 4-2-3-1, tapi ketika main itu banyak kan 4-2-4. Jadi seperti formasinya Brazil di tahun 80-an ya. Nggak kapan lu lihat misalnya Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez atau Grealish itu ada di belakang atau di tengah, jarang banget. Biasanya mereka selalu meneror pertahanan lawan. Apalagi dengan tambahan dari John Stones yang naik ke depan. Akhirnya formasinya menjadi 3-2-5 ini sebenarnya. Jadi 2 hanya ditinggalkan Stones dengan Rodri, atau mungkin Stones dengan Bernardo dengan Gundogan. Yang pasti Stones-nya ini yang jadi lebih bertahan. Jadi mereka mencoba untuk menambah agresivitas mereka. Nah, tapi kita nggak tahu apakah lawan Arsenal dia berani memainkan strategi seperti ini. Formasinya sih gua rasa nggak akan banyak berubah. Di kanan John Stones, kemudian di tengahnya Akanji ini pemain belakang yang paling sering dimainkan oleh Guardiola musim ini, akan berduet kemungkinan dengan Ruben Dias. Di kiri baru Aymeric Laporte ya, tergantung siapa yang fit aja nanti. Kalau Ake fit mungkin Nathan Ake di kiri. Nah, di tengah tadi sudah gue jelaskan ada Rodri ini juga sama fix di tengah atau firm, kemudian diduetkan dengan Gundogan yang agak lebih cair ya, seperti mungkin kalau zamannya dulu Barca dia Iniesta-nya lah gitu. Oke, kemudian tiganya seperti biasa, kanan Riyad Mahrez, kemarin dia mencetak hat-trick ya di FA Cup melawan Sheffield. Kemudian Kevin De Bruyne seperti biasa menjadi otak serangan dari City, 3/4 atau regista istilahnya ya. Kemudian di kiri Jack Grealish makin, gua rasa ini musim terbaik dia di City ya. Beberapa kali dia permainannya efektif, tahu kapan dia mendribble bola, menjadi magnet bagi lawan di sisi kiri atau kanan pertahanan lawan. Bahkan juga umpan-umpannya juga semakin akurat menurut gua. Kemarin 1 assist dia ciptakan ke Riyad Mahrez ya waktu mengalahkan Sheffield di FA Cup, ini juga sangat luar biasa. Dan nah, ini dia Erling Haaland adalah pembelian yang sangat penting buat Manchester City ya. Kalau kita lihat musim ini dia mencetak 32 gol dari 28 pertandingan. Jadi kira-kira kalau di rata-ratakan itu 1,29 gol per 90 menit. Ini skor yang sangat luar biasa. Ini kita belum menghitung lagi di Liga Champions dan sebagainya. Kalau nggak salah 49 gol total ya di seluruh ajang. Ini untuk musim pertama ya. Jadi ini pentingnya kita melihat data statistik ya, untuk melihat seberapa bahaya. Dan dari gol-gol tersebut, dari seluruh gol yang gue tahu ya, itu hanya 1 kalau nggak salah dari luar kotak penalti. Nah, tentunya yang bertugas menjaga pemain seperti ini adalah center back, sudah pasti ya, karena dia akan banyak berkutat ya, berdesak-desakan di dalam. Dan naasnya di saat yang sama Arsenal kehilangan seorang William Saliba. Ini pemain yang punya
kemampuan duel udara yang sangat sangat baik sekali ya, sangat timingnya pas, kemudian baca bolanya juga oke, tinggi tubuhnya juga kalau nggak salah 190 apa 189 gitu. Nah, ketika dia duet dengan Gabriel, ini lini belakang Arsenal ini aman, terutama bola-bola atas. Dan dengan absennya dia, nah ini yang pernah gue sampaikan juga, lini belakang Arsenal rapuh. Ya ini pandangan mata gue. Ternyata ini statistik mengatakan demikian. Jadi rata-rata kebobolan Arsenal itu naik 100% ketika Saliba absen. Pas ada Saliba, rata-rata kebobolan Arsenal itu 1,8. Setelah pas ada Saliba, ketika Saliba absen itu jadi 0,9 kebobolannya kalau ada Arsenal, kalau ada Saliba. Tapi kalau nggak ada Saliba jadi 1,8. Jadi tadinya 0,9 kebobolannya, nggak sampai 1 kebobolan per pertandingan, sekarang jadi 1,8. Jadi nambah 2 kali lipat. Winning rate-nya juga sama. Ketika ada Saliba, winning rate-nya itu 77,8%. Ya hampir 80% lah. Nah, sementara ketika Saliba absen, winning rate-nya turun hampir setengah juga. Jadi hampir 100%. Jadi tinggal 40. Dari 77,8% ketika ada Saliba, setelah absen jadi 40%. Nah, jadi ini pentingnya juga melihat performa pemain itu, makanya ada football science ya atau sport science untuk bisa kita melihat di mana kelebihan dan kelemahan dari seorang pemain atau sebuah tim ya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang berat karena nanti posisinya si Saliba hampir pasti akan digantikan oleh Rob Holding, kecuali ada perubahan yang signifikan yang akan dilakukan Arteta, misalnya mendorong White ke dalam, kemudian kanannya mungkin gua nggak tahu ditaruh siapa ya. Ini akan menjadi perjudian. Tapi kalau itu yang dilakukan, menurut gua agak gambling ya, karena dalam pertarungan yang ketat seperti ini sebenarnya lu nggak bisa terlalu banyak melakukan perubahan ya, kecuali memang ada pemainnya absen atau apa. Jadi kemungkinan besar kalau kita lihat dari situasi terakhir itu kemungkinan Holding yang akan menghold lini tengah atau center back dari Arsenal, dan dia akan punya tugas yang berat bersama Gabriel sebenarnya untuk mengawal Haaland. Nah, karena kalau White ditarik ke dalam, back kanan ini juga nggak ada, mau gantiin siapa? Ya si Tomiyasu juga masih cedera, kalaupun main juga kita tahu dia melakukan blunder di pertemuan sebelumnya dengan City waktu kehilangan bola dengan Kevin De Bruyne. Jadi kelihatannya ini tidak akan ada perubahan yang sangat drastis ya. Oke, gue minum kopi dulu karena agak lumayan lama nih, ada 17 menit. Nah, itu di tengah dan kanan ya. Jadi tugas utamanya atau tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga keganasan atau kebuasan seorang Haaland. Ini tugas yang sangat berat. Dan pilihan dari Arteta nggak banyak. Nah, kemudian kita ke kiri. Ke kiri ini beberapa waktu terakhir ini menjadi satu isu tersendiri ya. Ketika ada Zinchenko di sana, agresivitas dari Arsenal ini memang lebih baik. Zinchenko ini kadang-kadang berperan sebagai satu dari 3 gelandang di tengah di sebelah kiri. Sebenarnya secara nggak langsung dia akan menggantikan perannya Granit Xhaka, naik ke atas atau menambah peran di area tersebut ya, menambah tajam. Umpan-umpannya memang bagus. Beberapa kali dia menciptakan umpan kunci ke Martinelli crossing, Ben White golin misalnya. Atau dia umpan ke Jesus cutback, kemudian golin yang lain segala macam. Jadi sering banget memang dia menambah ketajaman di lini depan atau kreativitas. Tapi beberapa pertandingan terakhir kita bisa melihat itu juga menjadi dua sisi mata uang. Jadi sering sekali lawan memanfaatkan terlambatnya Zinchenko ketika kembali ke area sebelah kiri ya. Ini bisa dilihat ketika mereka bermain 2 sama dengan West Ham. Ya kalau nggak salah tuh 2 kali itu salahnya Zinchenko ya, yang dulu pernah gue bahas. Jadi dia telat nutup gol di gol pertama, dan kedua dia dikolongin. Ya, kenapa dia bisa dikolongin? Ini biasanya reaksi orang kalau udah capek karena dia keseringan naik turun, konsentrasi turun sehingga gampang dikelabui. Nah, ini yang membuat gua di formasi ini menampilkan lebih baik Kieran Tierney di sebelah kiri. Kieran Tierney walaupun klasik left back ya, tapi ya itu yang dibutuhkan supaya firm. Yang dijaga nanti adalah Riyad Mahrez loh, pemain yang kita tahu sangat licin dan lincah. Nah, Zinchenko mungkin bisa ditaruh di depan, nggak ada masalah. Jadi kalaupun dia punya tanggung jawab atau tupoksi untuk nyerang dan kemudian ada serangan balik, nggak apa-apa, Tierney biar yang bertahan di sana. Toh juga Zinchenko memang di tim nasional Ukraina juga sering memainkan peran sebagai gelandang di sebelah kiri, gak ada masalah. Apalagi dari kabar terakhir Granit Xhaka tuh kemungkinan nggak bisa tampil ya. Jadi pas sebenarnya menurut gua. Jadi
Tierney di kiri, kemudian Zinchenko di kiri mendampingi Thomas Partey, dan satu lagi tentunya Odegaard ya, kalau nggak cedera. Tapi memang dari kabar terakhir nggak ada cedera. Nah di depan gue rasa nggak banyak perubahan. Lo udah bisa tebak, kanan Saka, tengah Gabriel Jesus, dan di kiri nanti Martinelli. Ya mungkin baru kalau mentok Trossard masuk lah, atau mungkin gue nggak tahu siapa lagi, si Reiss Nelson atau Edin Ketia ya, kita nggak tahu. Nah formasi City tadi gue udah bahas, formasi Arsenal juga udah bahas, dan gue rasa sih udah lumayan menyeluruh ya, mudah-mudahan mengcover. Dan sedikit gue tambahkan informasi ya, ini trivia aja. Rekor head to headnya antara Pep dan Arteta ini memang sangat jomplang banget ya. Jadi 7 pertandingan terakhir, 6 di EPL dan 1 di FA Cup, itu 7-7-nya dimenangkan oleh Pep Guardiola ya. Musim ini 2 kali ketemu, di EPL menang 3-1 MC, dan di FA Cup menang 1-0 ya MC. Jadi memang ini memang mencerminkan mungkin guru dan murid ya. Walaupun sekali lagi ada ungkapan lama mengatakan history made to be broken. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi pertama dalam 8 laga terakhir Arteta mampu mengalahkan gurunya. Nah, kedua tim ini atau kedua pelatih ini ketemu pertama kali itu tanggal atau tahun 2020. Waktu itu di Premier League juga, waktu itu kalah 3-0 ya, itu di eranya Arteta. Dan hanya sekali Arteta bisa menang atas Guardiola, yaitu di musim 2019-2020 ya kan, dia kan masukkan akhir tahun ya, walaupun baru main di awal musim, yaitu ketika di semifinal FA Cup ya, di tanggal 19 Juli 2020 itu Arsenal menang 2-0 di semifinal FA Cup atas City, dan kemudian melaju ke final dan akhirnya juara. Sisanya di 8 pertemuan itu, jadi total 9 kali Arteta dan Guardiola bertemu di era Arsenal dan City. 9 kali ketemu, 8 kali menang Pep, 1 kali menang Arteta. Oke, sekarang analisa ataupun previewnya udah selesai. Seperti janji gua, kita akan ke kuis ya. Sebelum kuis gue mau prediksi, karena banyak yang nanya juga ya, supaya gue ngasih prediksi pertandingan ini. Kalau gue bilang sih, walaupun gue fans Arsenal, gue rasa kali ini City yang akan memenangkan pertandingan, bahkan lebih dari 1 gol menurut gue ya, mungkin 2-0, mungkin juga 3-1 ya, karena Arsenal bisa juga mencetak gol, tapi pertahanannya lemah. Jadi gue rasa 2-0 atau 3-1 ya, itu prediksi gue. Nah, bagaimana dengan prediksi kalian? Jadi sekaligus juga untuk menyajikan kuis ke kalian, sekaligus untuk menguji analisa kalian. Jadi seperti yang gue katakan tadi, hadiahnya adalah 200.000 voucher makan di Imperial Kitchen untuk 3 pemenang. Nah, pertanyaannya gampang. Tebak berapa hasil akhir pertandingan antara Manchester City dan juga Arsenal, sertakan analisanya. Nah, kalau ada yang menjawab benar lebih dari 3, maka siapa yang menjawab tercepat dan yang paling bagus analisanya, itu yang gue akan menangkan. Jadi jawab sebagus mungkin dan secepat mungkin. Siapa tahu jawaban lu benar, dan tentunya hadiah makan di Imperial Kitchen lumayan ya, 200.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi ada 3 pemenang nanti, 200.000, lumayan untuk makan 2 orang, cukup lah, makan pas itu ya. Oke, silakan tinggalkan jawaban kalian, dan semoga video ini bermanfaat untuk memberikan kalian insight, menonton lebih seru, lebih menyenangkan. Dan gue hanya berharap may the best win, dan mudah-mudahan kalian tebakannya juga benar, sehingga gue bisa berbagi kebahagiaan dengan kalian. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu gak ketinggalan video-video gue terbaru. Terima kasih, enjoy the game, dan salam sehat.